Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan fikih pada masa Imam Hanafi. Pendiri dari mazhab ini adalah Imam Abu Hanifah dengan nama lengkap An-Nu'man bin Sabit bin Suto bin Mahmuli Taimillah bin Salabah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah atau 659 Masehi di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan meninggal pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 150 Hijriah. Beliau termasuk keturunan Parsi yang merdeka. Ayahnya berasal dari Bani Anbar. Ia pernah tinggal di Tarmus dan Nisa. Kakek dari Imam Abu Hanifah ini yaitu Zuto. Beliau adalah tawanan perang karena berperang melawan Utsman bin Affan saat penaklukan di daerah Persia. Kemudian beliau dibebaskan setelah masuk Islam. Imam Hanafi menjalani hidup di dua lingkungan sosiopolitik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Beliau lahir pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Bakar al-Mansur. Menurut kebanyakan ahli sejarah, beliau berumur 70 tahun, di mana 52 tahun beliau hidup pada masa Bani Umayyah dan 18 tahun pada masa Bani Abbasiyah. Ketika Abdul Malik ibn Marwan meninggal, umur beliau masih 16 tahun. Kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Al-Hajjaj pada umur 15 tahun. Ketika Al-Mansur berkuasa di Baghdad, banyak ulama dipanggil ke kota termasuk Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan julukan Al-Imam Al-A'zam yang berarti imam terbesar. Dalam hal panggilan terdapat beberapa riwayat tentang panggilan Abu Hanifah. Antara lain yang pertama yaitu karena beliau memiliki satu anak yang bernama Hanifah, maka panggilan Abu Hanifah berarti bapak dari Hanifah. Yang kedua, beliau adalah seseorang yang sangat bertakwa kepada Allah dan prinsipnya tidak dapat digoyahkan. Beliau tetap berprinsip teguh dengan agama Islam. Beliau tidak akan tergoyahkan dengan bujukan apapun yang diajukan kepadanya, baik itu menguntungkan, terlebih lagi yang dapat merugikan dirinya. Kemudian yang ketiga, karena beliau paling cinta terhadap tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temannya dengan panggilan Abu Hanifah. Karena Hanifah dalam bahasa Irak berarti tinta, jadi Abu Hanifah berarti bapaknya tinta. Terlepas dari keseluruhan panggilan terhadap Abu Hanifah, karena sesuai dengan tingkah laku beliau, perbuatan, ucapan, amalan, dan ketekunannya, serta cita-cita yang luhur yang beliau miliki. Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakhai, lalu Hamad ibnu Abi Sulaiman al-Asy'ari. Hamad ibnu Sulaiman adalah seorang imam besar yang terkemuka. Ketika itu ia murid dari Alqamah ibnu Qais dan Al-Qadi Syuriah. Keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamad ibnu Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadis. Setelah itu Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadis sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hamad, majelis madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qiyas, yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum Islam. Sepeninggal gurunya yaitu Hamad ibn Sulaiman al-Asy'ari, ia pernah mengajar dan memberi fatwa tentang berbagai hal yang belum pernah didengar dari gurunya. Ketika gurunya datang dari musafir, ia meminta gurunya supaya memeriksa jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban yang telah diberikan. Sejak itu, ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya.
maka banyaklah para murid gurunya yang datang belajar padanya. Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani, dan juga Mughal. Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasa dan selalu memberi nasihat kepadanya antara lain adalah Imam Amir ibn al-Syahril al-Sya'bi dan Hamad ibn Sulaiman al-Asy'ari yang memperoleh qiraat dan tajwid dari Idris Asim. Beliau sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya. Adapun murid-murid dari Imam Abu Hanifah yang berjasa dalam mengkodifikasikan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam adalah yang pertama Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, yang kedua Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, yang ketiga Zufar ibn Huzail ibn al-Kufi, dan Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i. Dari keempat murid tersebut, yang banyak menyusun buah pikiran Imam Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibani yang terkenal dengan Al-Kutub al-Sittah atau 6 kitab. Di antaranya Kitab Al-Mabsut, Kitab Al-Ziyadat, Kitab Al-Jami' al-Shaghir, Kitab Al-Jami' al-Kabir, Kitab Al-Sa'ir al-Shaghir, dan Kitab Al-Sa'ir al-Kabir. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang kritis. Dalam berpikir, ia selalu mengkritik pemerintahan dinasti Abbasiyah, mengkritik para hakim dan para mufti dinasti Abbasiyah. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Imam Abu Hanifah pernah diminta oleh Khalifah Al-Mansur untuk menjadi hakim di pengadilan, tetapi beliau menolaknya, sehingga beliau ditangkap. Kemudian dipenjara dan disiksa berupa cambukan. Akibat siksaan di penjara itulah kesehatan Abu Hanifah menurun hingga beliau wafat di dalam penjara tersebut. Ia meninggal dunia tahun 150 Hijriah. Jenazahnya diantar oleh 50.000 penduduk Irak. Khalifah terpaksa mensolati Imam Abu Hanifah dan dengan penuh penyesalan kemudian ia berkata, "Siapakah yang dapat memaafkanku terhadap Abu Hanifah, baik ketika ia hidup maupun setelah meninggal?" Ia meninggal dunia seperti matinya orang-orang siddiq dan para syuhada. B. Karakteristik pemikiran Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli ro'i. Meskipun beliau pernah bermukim di Mekah dan mempelajari hadis-hadis Nabi, serta ilmu-ilmu lain dari para tokoh yang beliau jumpai, akan tetapi pengalaman yang beliau peroleh dari sekitar Kufah digunakan untuk memperkaya koleksi hadis-hadisnya. Sementara metodologi kajian fikihnya mencerminkan aliran ahli ro'i yang beliau pelajari dari Imam Hamad, dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pertama dan kedua. Apabila beliau tidak menemukan ketentuan yang tegas tentang hukum persoalan yang dikajinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka beliau mempelajarinya dari perkataan sahabat baik dalam bentuk ijma' maupun fatwa. Kalau ketiganya tidak menyatakan secara eksplisit tentang persoalan-persoalan tersebut, maka beliau mengkajinya melalui qiyas dan istihsan, atau melihat tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat mereka. Beliau menjelaskan kaidah ijtihadnya dengan ringkasan sebagai berikut. Aku dalam menentukan hukum selalu mendasarkan pada kitab Allah jika ada dalil di dalamnya. Jika aku tidak menemukan dalil dalam kitab Allah, maka aku mencarinya dalam sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang sahih dan masyhur dari orang-orang terpercaya atau thiqat. Jika aku tidak menemukan dalam kitab Allah, sunnah Rasulullah, maka aku berpegang pada pendapat sahabat. Aku bisa mengambil ungkapan siapa saja dari mereka. Ketika aku mentok dengan itu semua, aku tidak akan mengambil pendapat selain mereka. Jika Ibrahim, Asy-Syabi, dan Ibnu Musayyab berpendapat, maka aku tidak mau menerima pendapat mereka dan aku akan melakukan ijtihad sendiri sebagaimana mereka telah melakukannya. Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru. Bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman.
segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Al-Quran tersebut. Yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, merinci yang masih bersifat umum atau global. Siapa yang tidak mau berpegang terhadap as-sunnah tersebut, berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Selanjutnya yang ketiga ada ahwalus sahabah atau perkataan sahabat. Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah. Mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya. Tetapi mereka sudah bergaul lama dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka tahu bagaimana kaitannya hadis Nabi dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan agama mereka lebih dekat dengan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat ada al-qiyas. Imam Hanafi berpegang kepada qiyas apabila ternyata dalam Al-Quran, sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nas yang ada setelah memperhatikan ilat yang sama antara keduanya. Selanjutnya yang kelima ada al-istihsan. Al-istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari qiyas. Penggunaan ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Sedangkan menurut ulama usul fikih, istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas ilatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar ilatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya. Dan yang keenam ada al-urf. Pengertian al-urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat, baik berupa qauli atau perkataan maupun amali atau perbuatan. Pendirian Imam Hanafi ialah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan bila tidak ditemukan dalam Al-Quran, sunnah, ijma' atau qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara qiyas, maka beliau melakukannya atas dasar istihsan selama dapat dilakukannya. Tetapi apabila tidak dapat dilakukannya, beliau kembali kepada urf manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.